Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bahagia. Oke, perkenalkan nama saya Kiki Handriani. Saya mahasiswi Bahasa Indonesia dari kampus Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur. Saya sebagai juru bicara mewakili teman-teman dari kelompok 8 ingin menyajikan esai argumentasi dengan judul Analisis Kasus Kekerasan pada dan oleh guru ditinjau dari profesionalitas, kemanusiaan, dan norma yang kami susun untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yolanda MPD. Kelompok 8 terdiri dari Dita Permatasari, saya sendiri Kiki Handriani, Mikdad, dan Okti Fajriah. Tugas ini untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Indraprasta PGRI. Latar belakang esai argumentasi kelompok 8 didasarkan pada begitu banyaknya kekerasan pada guru yang begitu terjadi sangat serius dan memprihatinkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, terdapat 17 kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik dan pendidik sepanjang tahun 2021. Kekerasan ini terjadi di lingkungan satuan pendidikan, bahkan hingga di luar satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dari sekolah yang sama. Misalnya, adanya kasus tawuran antar pelajar dan kasus antara pelajar dengan guru. Jenis-jenis kasusnya itu didominasi oleh tawuran pelajar dengan 10 kasus, kemudian disusul dengan kasus kekerasan berbasis SARA sebanyak 1 kasus, dan perundungan atau pembulian sebanyak 6 kasus pada tahun 2022, dan di mana guru ini ternyata menjadi mayoritas pelaku kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2022. Dari data JPPI ada 117 kasus kekerasan di sekolah di mana pelakunya itu adalah justru guru. Nah, kekerasan pada guru pun ternyata dapat menyebabkan dampak yang sangat merugikan bagi korban. KPPI mencatat bahwa ada korban yang mengalami kelumpuhan dan bahkan meninggal dunia akibat kekerasan tersebut. Oleh karena itulah, pencegahan dan penanganan kasus kekerasan pada guru harus dilakukan secara serius dan tegas. Metode yang kami gunakan dalam esai argumentasi ini adalah metode deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif ini tentu kita ketahui yaitu mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dalam kondisi atau situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan, sikap, pandangan, serta proses yang sedang berlangsung dan mempengaruhi suatu fenomena. Adapun penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks, dan rinci. Nah, adapun teknik pengumpulan data yang kami lakukan adalah dengan cara internet searching, di mana kami mencari pencarian data melalui media internet untuk memperoleh informasi berdasarkan referensi, jurnal, artikel, maupun perundang-undangan secara online yang berkaitan dengan objek penelitian. Sedangkan sumber data dalam esai argumentasi ini, kami melakukan penelitian dengan mencari buku-buku, pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian untuk menunjang proses penelitian mengenai analisis kasus kekerasan pada dan oleh guru ditinjau dari profesionalitas, kemanusiaan, dan norma. Kerangka teori esai argumentasi ini yaitu ada kekerasan di sekolah, di mana kekerasan di sekolah itu memiliki beberapa faktor, yaitu faktor dalam diri murid, faktor dalam diri guru, sistem pendidikan, dan kultur masyarakat. Faktor dalam diri murid itu sendiri ternyata menurunkan perilaku yang melenceng, di mana
Perilaku-perilaku yang mereka lakukan pada saat di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah ini ternyata juga banyak menimbulkan trauma psikologis. Sedangkan faktor dalam diri guru, yaitu guru itu terkadang mudah emosi dan sehingga untuk melampiaskan emosi itu melakukan kekerasan fisik ataupun verbal, sehingga akhirnya menormalisasi kekerasan. Bagaimana dengan sistem pendidikan? Ternyata kurangnya relasi atau hubungan antara guru dan murid itu juga berpengaruh terhadap kekerasan di sekolah. Mengapa? Karena hubungan guru dan murid itu bukan hanya sekedar hubungan status sosial saja, yaitu guru dan murid, tapi harus melampaui daripada hubungan guru dan murid. Di sini ada guru berperan sebagai orang tua sekaligus sebagai pembimbing dan juga sebagai hakim apabila murid tersebut mengalami atau melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Jadi karena kurangnya relasi antara guru dan murid ini akhirnya menimbulkan sindrom Stockholm. Nah, bagaimana dengan kultur masyarakat? Ternyata Indonesia yang dikenal dengan adat timurnya, dalam kultur masyarakat itu terjadi terutama di masyarakat perkotaan, tapi juga tidak menampik ya, ada juga masyarakat pedesaan, itu kekerasan ternyata dianggap biasa. Jadi kekerasan itu menjadi pelarian, sehingga kekerasan di sekolah itu pun akhirnya terangkum dalam 4 aspek, yaitu aspek dari dalam diri murid, dalam diri guru, kemudian dunia sistem pendidikan, serta aspek kultur masyarakat. Nah, kekerasan atau kerangka teori dari kekerasan di sekolah ini yang akhirnya tidak dicarikan solusinya. Nah, jadi dalam esai argumentasi ini kami memberikan gambaran dan juga data terkait dengan kekerasan yang dari hari ke hari itu makin meningkat. Baik, terima kasih Bu Kiki atas bukaannya. Perkenalkan, nama saya Mikdad. Di sini saya akan memaparkan beberapa kasus kekerasan yang pernah terjadi pada guru. Sejumlah murid laki-laki SMK swasta di Kendal berguyon dengan menyerang gurunya. Ini terjadi di SMK NU 03 Kaliwungu. Kemudian siswa di Madura aniaya guru kesenian hingga tewas. Ini terjadi di SMA N1 Torjun, Sampang, Madura pada tanggal 2 Januari 2018. Kemudian guru perempuan di Kalimantan Barat dipukul muridnya karena tidak naik kelas. Ini terjadi di SMA N1 Kubu, Kecamatan Kubu, Kalbar, 17 Juni 2017. Berikutnya siswa di Pontianak pukul gurunya karena handphone. Ini terjadi di Madrasah Darussalam, Kaltim, 8 Maret 2018. Ini 4 kasus yang pernah terjadi ya dari banyak kasus lainnya. Kita mencantumkan 4 kasus yang pernah terjadi, kasus kekerasan yang pernah terjadi pada guru. Selanjutnya, tuntutan hukum pada guru. Bukan hanya kasus kekerasan fisik terhadap guru yang mencoreng dunia pendidikan. Bahkan sepanjang 2022, guru mendapat tuntutan hukum karena menjadi pelaku kekerasan fisik atau verbal dengan dalih proses pendisiplinan diri. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengatakan guru menjadi mayoritas pelaku kekerasan di sekolah. Dari data JPPI, sepanjang 2022 ada 117 kasus kekerasan di sekolah yang pelakunya adalah guru. Ya. Kemudian beberapa tuntutan hukum pada guru, kita mencantumkan 5 kasus yang pernah terjadi ya, tuntutan hukum pada guru. Yang pertama terjadi pada Sambudi. Beliau adalah guru SMP Raden Rahmat Sidoarjo yang dipenjara 6 bulan karena mencubit siswa. Ya, kemudian ada Muhammad Arsal, guru SMPN 3 Bantaeng, Kabupaten Selayar, Sulsel, ya, dilaporkan ke polisi karena menampar siswa. Kemudian yang ketiga ada Nurmayani Salam, ini dipenjara karena mencubit siswa, Bantaeng, Kabupaten Selayar, Sulsel.
Kemudian ada Aup Saupudin, digunduli dan dilaporkan ke polisi karena mencukur rambut siswa. Ya, yang terakhir mubazir guru SMA N2 Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, Sulsel di penjara karena memaksa mencukur rambut siswa. Ya, jadi sangat miris di mana guru harus bisa mendisiplinkan. Ketika mendisiplinkan, ya masuk ke ranah hukum, akhirnya dituntut hukum pada guru. Kemudian selain tadi ya, kekerasan yang terjadi pada siswa terhadap guru, kemudian guru melakukan kekerasan hingga dituntut, ya kekerasan di sini masih taraf pendisiplinan, tapi kita juga miris dengan beberapa kasus yang terjadi seperti kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat ada 10 kekerasan seksual terhadap anak di sekolah. Sepanjang awal Januari sampai 18 Februari 2023, dari kejadian itu membuat 80 anak jadi korban kekerasan seksual, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listiarti menyebut 50% kasus kekerasan seksual terjadi di jenjang SD atau MI, 10% di jenjang SMP, dan 40% di pondok pesantren. Dari 10 kasus tersebut, 60% satuan pendidikan tersebut di bawah naungan Kementerian Agama, Kemenak, dan sisanya 40% di bawah Kemendikbudristek. Psikologi anak, remaja, dan keluarga Novia Tandri menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang marak dilakukan oleh guru atau mereka yang bergerak di instansi pendidikan. Menurut dia, harus ada pembenahan dalam penjaringan sumber daya manusia atau SDM yang mumpuni sebelum diterima masuk instansi pendidik. Ya, instansi pendidikan. Baik. Kemudian saran psikologi. Kemudian psikologi menyarankan pada pemerintah untuk mulai melakukan asesmen atau penyaringan untuk menjadi pendidik, karena bagi guru pelaku kekerasan seksual, kemungkinan guru ini terindikasi mengalami gangguan parafilia atau perilaku seksual ya abnormal yang ditandai dengan fantasi seksual yang intens dan dorongan berulang. Begitu ringannya hukum bagi pelaku tanpa mempertimbangkan efek trauma berkepanjangan pada korban, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan calon-calon pelaku lebih berani melakukan aksi amoral. Ya, sangat miris. Baik, demikian selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, saya Okti Fajriah akan melanjutkan mengenai perlindungan hukum bagi guru dan siswa. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UU Guru dan Dosen, ketentuan ini mengatur dengan jelas hak dan kewajiban guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya sebagai guru. Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Guru dan Dosen menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya, guru berhak untuk memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan. Pasal 20 Undang-Undang Guru dan Dosen menerangkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban untuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta bernilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Lalu memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Guru yang melanggar kewajiban di atas terdapat ancaman sanksi administratif hingga etik, sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 Undang-Undang Guru dan Dosen yang berbunyi, yang pertama, guru yang diangkat oleh pemerintah atau pemerintah daerah yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua,
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak guru, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian tidak hormat. Guru yang berstatus ikatan dinas pasal 22 yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama diberi sanksi sesuai dengan perjanjian ikatan dinas. Guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang tidak menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenai sanksi sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Yang kelima, guru yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi oleh organisasi profesi. Yang keenam, guru yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 mempunyai hak membela diri. Merujuk pada ketentuan sebelumnya, disebutkan dengan jelas bahwa Undang-Undang Guru dan Dosen memberikan perlindungan hukum bagi guru untuk menjalankan tugas profesionalnya dengan memberikan hak untuk memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan dan memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, kebebasan yang diberikan kepada guru dalam memberikan sanksi kepada peserta didik haruslah sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan perundang-undangan. Sebuah kewajiban bagi guru dalam melaksanakan haknya untuk bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran serta menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika. Baik, terima kasih, akan dilanjutkan oleh rekan saya Dita. Baik, terima kasih. Waktu saya izin melanjutkan. Di sini kita dapat menyimpulkan ketika hak dan kewajiban guru telah dilaksanakan dengan seimbang dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Guru dan Dosen, diharapkan tidak akan terjadi permasalahan yang berujung pada pelaporan pelanggaran administratif, kode etik guru, hingga laporan kasus hukum pidana atau bahkan terancam sanksi yang menjadi konsekuensinya jika terbukti. Hak anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Yang menjadi permasalahan adalah seperti halnya yang kita sampaikan ketika guru telah melakukan sedikit tindakan fisik yang kami pahami sudah mengarah kepada tindakan kekerasan fisik. Hal ini mengindikasikan bahwa tindakan guru telah masuk ke ranah pelanggaran ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau UU Perlindungan Anak dan perubahannya. Selanjutnya, Undang-Undang Perlindungan Anak. Sesuai dengan ketentuan, tanggung jawab perlindungan anak dari kekerasan baik fisik maupun psikis di lingkungan pendidikan semestinya justru harus dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain. Tujuan perlindungan anak ini pada dasarnya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Selanjutnya, hak atas bantuan hukum dan perlindungan bagi profesi guru. Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur mengenai hak guru untuk mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan profesi guru dari organisasi profesinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 42 Undang-Undang Guru dan Dosen yang mengatur bahwa organisasi profesi guru mempunyai kewenangan sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan dan menegakkan kode etik guru,
Kedua, memberikan bantuan hukum kepada guru. Ketiga, memberikan perlindungan profesi guru. Keempat, melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang kelima, memajukan pendidikan nasional. Ketentuan tersebut menjelaskan secara khusus peran penting organisasi profesi guru untuk memberikan perlindungan hak bagi guru yang menghadapi permasalahan hukum dengan memberikan bantuan hukum dan perlindungan terhadap profesi guru. Selanjutnya, upaya pencegahan kekerasan di sekolah. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang aman. Yang kedua, pembelajaran seksual atau sex education. Yang ketiga, meningkatkan keamanan lembaga pendidikan. Yang keempat, seleksi guru atau dosen yang ketat. Kelima, sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual. Dan yang keenam, komitmen yang kuat dari satuan pendidikan maupun pemerintah sebagai regulator. Kesimpulannya, pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, baik di masa yang lalu apalagi sekarang. Tetapi kekerasan seringkali dihubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia pendidikan. Kekerasan pada guru adalah masalah yang serius dan memprihatinkan. Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, terdapat 17 kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik dan pendidik sepanjang tahun 2021. Kekerasan terjadi di lingkungan satuan pendidikan hingga di luar satuan pendidikan. Cara pencegahan kekerasan di sekolah adalah menciptakan lingkungan yang aman, memberikan pembelajaran seksual atau sex education, meningkatkan keamanan lembaga pendidikan, seleksi guru atau dosen yang ketat, dan memberikan sanksi berat terhadap pelaku pelecehan seksual. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang Ibu Yolanda.